连神奇向延康国传下神谕，就地处死。人记住你的名字，寻找无忧香，是为了见我吗？你是我的亲人吗？单由信。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita hari ini akan melanjutkan Abang Chinmu. Nanti malam baru Abang Wanglin. Oke, seru nih. Abang Chinmu akan melakukan perjalanannya ke dinasti Yan Kang guys. Jadi di perjalanan ini dia hampir ketahuan dan harus bersembunyi dari pencarian para prajurit dinasti Yan Kang. Lo kok bisa Min? So, nggak perlu basa-basi, langsung aja kita masuk ke intro ya guys ya. Nah, jadi di part terakhir kita udah menyaksikan ya guys, bagaimana Chinmu yang pergi dari desa Tasu dan memulai perjalanannya. Singkat cerita, dia pun sampai ke kota Qianlong. Kita ingat kota Qianlong sudah menjadi daerah kekuatan Sekte Tianmo yang secara tidak langsung menjadi daerah kekuasaannya Chinmu juga nih. Dia disambut sebagai tuan muda. Makin tampan aja dia menggunakan baju baru nih guys. Baju itu dibuat oleh sutra katak emas yang berumur ratusan tahun. Lalu dijahit oleh para pengikut Aula Siu milik salah satu tetua. Pada intinya, baju itu bisa kebal terhadap banyak hal, kebal elemen air, api, semua racun, bahkan bisa menutupi nafasnya biar tidak kelacak oleh musuh. Wow, sakti banget ini baju ya. Mau dong satu dong. Ada alasan dibalik kenapa Chinmu harus menyembunyikan nafasnya. Dan nanti kalian bakal tahu guys. Singkat cerita, Chinmu bakal dibawa ke dinasti Yan Kang. Di sana sudah disiapkan kapal dari dinasti Yan Kang guys. Dan ada prajuritnya malah dari dinasti Yan Kang yang menyebut dia. Nah aslinya prajurit ini sebenarnya berasal dari Aula Angin di Sekte Tianmo. Salah satu aula yang Chinmu kalahkan, berarti dia adalah bawahannya Chinmu. Loh kok bisa Min? Aula Angin itu memang bertugas sebagai komandan lintasan air di negara bagian Yan Kang. Bertanggung jawab dalam pemeriksaan orang-orang yang baru masuk ke jalur rahasia air. Karena semua sudah siap, maka perjalanan pun dimulai. Chinmu sih tentu lebih aman ya kalau naik kapal dari dinasti Yan Kang langsung. Kalian ingat kan, wilayah Tasu itu dipisahkan dengan dunia luar oleh dua gunung raksasa yang terbelah itu. Nah, Chinmu harus melewati gunung itu guys. Tapi nanti bakal ada pemeriksaan ketat dari jalur air. Pasti banyak dari kalian yang bertanya gitu kan, kenapa nggak lewat jalur darat aja atau jalur udara gitu? Secara kan si Chinmu bisa berlari di atas udara dengan cepat. Nah jadi guys, negara Yan Kang memiliki harta-harta khusus yang bisa melacak penduduk asli wilayah Tasu. Tujuannya supaya para warga wilayah Tasu itu nggak bisa kabur. Nah, di perbatasan dua gunung besar itu, sudah ada busur-busur perang spesial gitu guys. Dimana dia secara otomatis merasakan nafas orang-orang wilayah Tasu, lalu dia melancarkan serangan. Mau itu lewat darat, lewat udara, bahkan pakai kekuatan teleportasi sekalipun, itu bakal ketahuan. Tapi bukan berarti jalur air juga aman ya guys. Karena ada harta kaca penglihatan di perbatasan yang bisa menyorot orang-orang yang lewat. Kalau ketahuan ternyata asli dari wilayah Tasu, maka bakal langsung dibakar sampai meninggoy. Loh lantas gimana dong? Bahaya kan buat Chinmu itu? Chinmu kan asli penduduk wilayah Tasu. Tapi tiba-tiba kegelapan datang menyelimuti kapal mereka guys. Kabut-kabut putih itu menghentikan kapal mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Seperti ada sosok yang memantau mereka dari dalam kegelapan. Kabut di sana tebal banget menyelimuti semuanya. Tapi karena kabut itu juga, tiba-tiba menumbuhkan tanaman-tanaman buah persik guys. Yang berarti kabut ini berelemen baik nih. Tiba-tiba kalungnya Chinmu juga bereaksi.
Dia bahkan mendengar ada suara wanita yang menyanyi dan dia kenal akan suara itu. Tiba-tiba Chimu dibawa ke dalam kabut. Dia bertanya, apakah itu kau? Dan muncullah sang wanita yang waktu itu membawa Chimu ke desa Tasui dari bawah air, guys. Wah, siapa sih aslinya dia ini? Apakah dia ibunya Chimu atau bukan ya? Chimu melihatnya sedih bukan main karena dia tidak bisa menyentuh sang wanita. Apalagi udah 14 tahun, guys. Wanita ini masih berada di sini. Yang berarti wanita ini menetap di sini demi memantau Chimu. Chimu pastikan tidak perlu khawatir lagi. Aku sudah tumbuh dewasa dan akan mencari asal-usulku bersama Desa Wuyo. Mencari tahu juga nama serta identitas asli si wanita. Mendengar itu, barulah sang wanita bisa pergi dari sana dengan tenang. Walaupun sedih, guys. Tapi akhirnya kabutnya pun menghilang dan mereka melanjutkan perjalanan. Nah, mereka sudah mendekati pemeriksaan perbatasan. Kaca penglihatannya bisa membaca nafas dari rakyat Tasui. Chimu melihat sosok mata asli di dalam kaca itu ternyata adalah mata dewa yang tersembunyi. Jadi cahaya yang dia sorot itu berasal dari matanya, guys. Wah, ini tentu gak mudah nih. Lolos dari mata dewa bukan hal yang sangat mudah. Tapi sang prajurit memastikan tidak perlu khawatir, karena perbatasan Mishui ini dibuat langsung oleh Ketua Aula Angin. Jadi Ketua Aula Angin sudah menyiapkan jalur khusus di bawah air yang bisa mereka lewati supaya aman. Nah, ternyata guys, Ketua Aula Angin menjadi seorang menteri pembangunan di dinasti Yan Kang. Namanya adalah Shan Youxin. Dia mirip dengan si kakek bisu, guys. Mantap nih. Jaringan sekte Tianmo ada di mana-mana ya, guys. Bahkan di dalam sekte musuh sekalipun. Kapal Chimu pun mengeluarkan pelindung. Lalu mereka menyelam ke dalam air supaya lolos dari penglihatan sang mata dewa. Di perbatasan, para prajurit begitu ketat menjaga semua kapal yang masuk. Nah, inilah gunanya baju barunya Chimu, guys. Bisa menyembunyikan nafasnya dari pelacakan sang mata dewa. Mantap kan? Mereka pun memasuki lorong rahasia di bawah air. Lalu muncul lagi ke permukaan air yang ada di seberangnya. Mantap nih. Berarti aman sudah ya, guys. Sang prajurit menceritakan apa yang sudah terjadi. Nah, kan jadi ada banyak sekte yang menentang perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh dinasti Yan Kang. Katanya guru nasional atau master kaisar itu kalah telak di wilayah Tasui. Ketika mereka pulang dari wilayah Tasui, guys, banyak sekali pasukan yang menyergap lalu menyerang mereka. Hasilnya guru nasional terluka parah dan hampir meninggoy. Padahal dia kuat banget, guys. Tentu Chimu kaget mendengarnya. Kan kita tahu dia orang yang sangat luar biasa. Dianggap sebagai dewa pedang terbaru dan memiliki banyak pengikut kuat di belakangnya. Lantas serangan macam apa yang mampu membuat dia sampai sekarat ya? Chimu jadi teringat kata-kata dari Pangeran ke-7 soal dinasti Yan Kang yang masih dikepung oleh 100 sekte lebih. Nah, mungkin karena itu tuh. Yang berarti sebentar lagi dinasti Yan Kang bakal berperang, guys. Karena guru nasional terluka parah, otomatis sekte-sekte musuh akan memanfaatkan kesempatan ini. Chimu pun diantar ke kapal perdagangan. Dia bisa ikut kapal ini buat masuk ke wilayah Yan Kang. Kapal dagang ini membawa barang-barang dari wilayah Tasui yang dijual ke wilayah Yan Kang untuk diperdagangkan, guys. Jadi harusnya ya bisa lebih aman lah. Itu pun kalau Chimu bisa bersembunyi dari para prajurit. Nah, orang yang mengurus kapal perdagangan ini ternyata adalah si wanita pelayan dari Pangeran ke-7. Wah, bahaya dong. Chimu melihat di kotak besar yang di sana itu berisikan banyak sekali ramuan obat. Apa jangan-jangan ramuan ini untuk menyembuhkan luka dari guru nasional Yan Kang nih? Nah, uniknya guys, di wilayah Yan Kang, malam hari itu aman. Ya kayak malam hari biasa gitulah. Gak ada tuh yang namanya kabut kegelapan atau dunia kematian yang berisikan para iblis.
itu cuman ada di wilayah Tashu doang guys. Makanya Chimu juga nggak takut lagi keluar malam-malam di sini. Dan untuk pertama kalinya Chimu melihat langit di malam hari. Rata-rata orang di wilayah Tashu itu nggak pernah melihat langit di malam, apalagi ngeliat bulan guys. Karena kan setiap malam langit mereka itu ditutupi oleh kabut hitam. Dan ini untuk pertama kalinya Chimu melihat bulan-bulan dan bintangnya asli. Itu semua kan jadi pertanyaan di kepala kita ya, kenapa cuma wilayah Tashu lah yang diserang oleh kegelapan? Itu semua masih belum bisa dijawab sekarang ya guys. Nanti lama-lama Chimu akan tahu fakta di baliknya. Dan sekarang dia bersembunyi di belakang kapal dagang biar tidak ketahuan. Perjalanan pun dimulai. Sementara itu di negara Yankang, Jenderal Qin mendapatkan pesan. Sekte Lei-In, Sekte Tianmo sudah melakukan gerakan yang tidak biasa. Untuk kondisi guru nasional juga belum diketahui seperti apa karena dia sangat tertutup dan tidak ada yang boleh masuk. Tanpa guru nasional, keamanan wilayah Yankang juga nggak bisa dipastikan. Pastinya para musuh akan bergerak, jadi mereka harus bersiap siaga buat perang besar nanti. Sementara itu, leluhur guru Tianmo sudah mendapatkan kabar guys, kalau Qinmu sedang dalam perjalanan. Dia percaya kalau Qinmu bisa mengikuti arus dari perubahan perang nanti, maka Sekte Tianmo akan memperoleh kehidupan baru dalam artian bisa bertahan hidup. Kita berpindah ke Qinmu yang melihat ada sebuah perbatasan yang aneh, menyemburkan api yang begitu besar dari dalam. Buat apa ini guys? Udah gitu apinya itu nyembur ke atas langit, bikin langitnya penuh dengan awan yang gelap. Menarik. Semakin seru aja petualangannya nih guys. Gak sabar Mimi melihat dia bertemu dengan pangeran ketujuh. Tapi sebelum itu, mari coba kita jawab dulu apa yang bakal terjadi di perbatasan api ini. Nah, spoiler guys, episode 34 nanti kita semua bakal melihat. Ternyata kapal yang Chimu tumpangi selain membawa bahan-bahan dari wilayah Tashu, mereka juga membawa banyak sekali peti mati yang begitu banyak. Nah nanti mayat-mayat dari peti mati itu dibangkitkan dan dikasih segel. Setelah dibangkitkan semua, para mayat dikirimkan masuk ke dalam perbatasan. Chimu melihat pelaku asli di baliknya guys. Sosoknya sangat kuat dan dialah yang membangkitkan para mayat, dipenuhi oleh kekuatan kematian. Chimu sampai bingung ini orang asalnya dari mana, jangan-jangan dari Sekte Tianmo pula. Ujung-ujungnya mereka bakal bertarung sih. Chimu bakal melawan para mayat di sana sampai dikepung oleh ratusan mayat. Wah, ini seru nih guys. So, kita tunggu lagi di episode 34 Mushenji ya guys ya. Tales of Herding God, satu hal yang pasti cuma di sini, oke? KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.